saya akan mempresentasikan materi mengenai anatomi, fisiologi, sistem urinaria pada pria. Materi ini akan membahas tentang pengertian sistem, fungsi sistem, organ-organ yang menyusunnya, serta proses pembentukan dan pengeluaran urin dalam tubuh manusia. Pertama ada pengertian sistem urinaria. Sistem urinaria merupakan sistem organ dalam tubuh yang memiliki fungsi utama untuk menyaring darah, membentuk urin, serta mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh. Dan itu, sistem ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan elektrolit, serta keseimbangan pH pada darah. Pada pria, sistem urinaria ini terdiri dari beberapa organ utama, yaitu yang pertama ada ginjal, ureter, kandung kemih, serta uretra. Keempat, organ ini bekerja secara terkoordinasi dalam proses pembentukan hingga pengeluaran urin. Yang membedakan sistem urinaria pria dengan wanita adalah uretra pada pria juga memiliki fungsi dalam sistem reproduksi, karena menjadi saluran keluarnya cairan semen saat ejakulasi. Selanjutnya ada fungsi sistem urinaria. Sistem urinaria memiliki beberapa fungsi yang penting di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat melalui urin. Yang kedua yaitu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh sehingga tubuh tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan cairan. Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan elektrolit dalam tubuh seperti natrium, kalium, dan kalsium yang sangat penting untuk fungsi sel dan jaringan tubuh. Lalu selain itu juga sistem urinaria juga berperan dalam mengontrol tekanan darah melalui pengaturan volume, cairan, dan hormon tertentu. Ginjal juga menghasilkan hormon seperti erythropoietin yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Selanjutnya ada organ-organ sistem urinaria. Sistem urinaria ini terdiri dari beberapa organ utama yang bekerja secara kesinambungan. Organ-organ tersebut yaitu yang pertama ada ginjal atau ren, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria, yang keempat ada uretra. Organ ini memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan dalam proses pembentukan dan pengeluaran urin. Ginjal berfungsi menyaring darah, ureter mengalirkan urin menuju kandung kemih menyimpan urin sementara, dan uretra berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin keluar tubuh. Slide selanjutnya ada ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem urinaria. Bentuk ginjal menyerupai kacang dan terletak di bagian belakang rongga perut, tepatnya di kedua sisi tulang belakang. Manusia memiliki dua ginjal, yaitu kanan dan kiri. Fungsi utama ginjal yaitu menyaring darah untuk membuang zat sisa metabolisme di dalam tubuh, kelebihan cairan, dan membentuk urin. Selain itu juga, ginjal memiliki beberapa fungsi penting lainnya seperti satu, mengatur tekanan darah, yang kedua mengatur keseimbangan cairan tubuh, yang ketiga menjaga keseimbangan elektrolit, serta yang keempat menghasilkan hormon tertentu. Dengan fungsi yang sangat penting ini, ginjal berperan besar dalam menjaga keseimbangan kondisi tubuh secara keseluruhan. Lalu ada struktur ginjal. Ginjal ini memiliki beberapa struktur utama yang berperan dalam proses pembentukan urin. Struktur tersebut antara lain yang pertama ada korteks ginjal, medula ginjal, arteris renalis, vena renalis, ureter yang berfungsi menyaring darah, mengatur cairan tubuh, menghasilkan hormon seperti erythropoietin. Ginjal adalah organ utama dalam sistem urinaria yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Melalui struktur ini, ginjal dapat menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Next ada nefron. Nefron merupakan unit fungsional terkecil dari ginjal yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan urin. Tiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron. Nefron ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu ada glomerulus, yang kedua ada kapsul abdomen, yang ketiga ada tubulus kontur proksimal, yang keempat ada lengkung Henle, yang kelima ada tubulus contortus distal, dan terakhir tubulus collectivus. Dalam struktur ini terjadi berbagai proses penting dalam pembentukan urin seperti filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.
ini ada ureter. Ini merupakan saluran bentuk tabung yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Setiap manusia memiliki 2 ureter yang masing-masing berasal dari satu ginjal. Fungsi utama ureter adalah mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Pergerakan urin di dalam ureter terjadi melalui gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi dan reaksi otot secara bergelombang yang mendorong urin menuju kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria merupakan organ berbentuk kantung yang terletak di rongga panggul. Fungsi utama kandung kemih adalah menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dinding kandung kemih terdiri dari otot yang disebut dengan otot Getz-Russell. Otot ini memiliki kemampuan untuk meregang saat kandung kemih terisi dan berkontraksi saat proses pengeluaran urin secara berlangsung. Pada orang dewasa, kapasitas normal kandung kemih biasanya sekitar antara 300 hingga 500 ml urin. Lalu, ada uretra pada pria. Uretra pada pria merupakan saluran yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai saluran keluarnya cairan semen atau sperma saat ejakulasi. Uretra pada pria lebih panjang dibandingkan uretra pada wanita. Uretra pada pria terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada uretra prostatika yang berada di dalam kelenjar prostat. Yang kedua ada uretra membranosa yang merupakan bagian pendek yang melewati diafragma urogenital. Yang ketiga ada uretra spongiosa, yaitu bagian terpanjang yang berada di dalam penis. Nah, panjangnya lebih besar, pria cenderung lebih jarang mengalami infeksi saluran kemih atau ISK dibandingkan dengan wanita. Lalu di sistem urinaria tentunya ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada filtrasi, yaitu penyaringan darah yang terjadi di glomerulus. Pada tahap ini, zat sisa metabolisme dan cairan disaring dari darah untuk membentuk urin primer. Tahap kedua ada reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti glukosa, asam amino, dan sebagian air ke dalam aliran darah. Yang ketiga, ada sekresi atau augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa metabolisme dari darah ke dalam tubulus ginjal agar dapat dikeluarkan bersama urin. Melalui ketiga proses ini terbentuklah urin yang kemudian dialirkan menuju ureter. Berikut ini adalah skema pembentukan urin. Setelah proses pembentukan urin, pastinya ada proses pengeluaran urin. Proses pengeluaran urin disebut miksi atau urinasi. Proses ini dimulai ketika kandung kemih telah terisi urin dengan jumlah tertentu. Ketika kandung kemih mulai penuh, reseptor saraf pada dinding kandung kemih akan mengirimkan sinyal ke otak. Otak kemudian memberikan respon dengan menyebabkan kontraksi. Otot kandung kemih itu berkontraksi dan sphincter uretra terbuka. Akibatnya, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Proses ini dapat terjadi secara refleks, namun juga dapat dikendalikan secara sadar oleh manusia. Jadi, kesimpulan pada anatomi dan fisiologi urinaria pria, yaitu sistem urinaria merupakan sistem penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa metabolisme melalui urin. Sistem ini terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Keempat organ ini bekerja secara koordinasi dalam proses pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Pada pria, uretra memiliki fungsi tambahan sebagai saluran keluarnya sperma dalam sistem reproduksi. Sekian presentasi dari saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem urinaria pada pria. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.